Salam, pendengar BSJD yang kekasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada, dalam situasi pekerjaan apapun dalam dunia pelayanan kita, kiranya di dalam Yesus Kristus kita senantiasa beroleh iman, pengharapan, dan kasih. Saat ini bersama saya Pikari Syulia di STH, yang bertugas melayani dari Desa GKI Tabang Benua, Kalimantan Barat, mengajak kita sekalian saat ini merenungkan akan sabda firman Allah sesuai dengan edisi Almanak Nas GKI hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 15, ayat 1 hingga ayat 12, yang berperikop Absalom mengadakan persepakatan gelap. Namun sebelumnya pendengar BSJD sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan keberadaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bangunkan kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Tuhan baik, kasih setia Tuhan nyata atas hidup kami sampai detik ini. Sebelum kami memulai menjalani dan untuk mengawali satu hari ini, kami sekalian bersama belajar mendengarkan akan firman-Mu yang penuh kuasa, yang disampaikan hamba-Mu dengan perkataan, kiranya Roh Kudus Allah, kasih karunia-Mu memberkati kami, besar kecil, dewasa dan orang tua, agar firman-Mu bisa kami mengerti. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. 2 Samuel pasal 15 ayat 1 hingga ayat 12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili, perkaranya orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hamba-Mu ini datang dari suku Israel anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian, hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikarkan kepada Tuhan. Sebab hamba-Mu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernazar. Demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom pun pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan kurban, disuruhnyalah datang Ahitofel, orang Gilo itu,
penasehat Daud dari Gilo kotanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pendengar BSJD, renungan ini saya beri judul Sikap Pencitraan Merendahkan Orang Lain. Apa itu pencitraan? Secara sederhana, pencitraan ialah usaha untuk membangun penilaian yang baik atas diri kita, sehingga segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang ditampilkan, itu sebenarnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hanya untuk pencitraan atau kepentingan pribadi. Sikap pencitraan ini muncul ketika seseorang mau menggeserkan orang lain, dan ada kepentingan secara pribadi dengan sikap merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain untuk mencapai keinginan dan kepentingan pribadi. Pendengar BSJD yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah dalam kehidupan dunia pelayanan, pekerjaan, pencitraan ini bisa terjadi? Pencitraan ini bisa ada. Artinya segala sesuatu yang dilakukan sebenarnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk berbagai kepentingan, maka jawabannya itu bisa terjadi. Bahkan sangat mungkin. Dalam bacaan firman Tuhan ini, hal yang sama mengisahkan sikap pencitraan yang merendahkan orang lain untuk mencapai keinginan pribadi. Yang terjadi yaitu kisah yang dilakukan oleh Absalom, di mana dikuasai niat jahat. Ia sangat berhasrat mengudeta atau melakukan perebutan kekuasaan dengan cara tidak terpuji. Yang tidak lain adalah Raja Daud, ayahnya sendiri, bukan orang lain. Untuk memuluskan tujuannya ini, Absalom melakukan pencitraan. Dan dalam bacaan ini memang sangat jelas menunjukkan sikap pencitraan daripada Absalom. Pertama, sikap pencitraan ini terdapat pada ayat 2, ayat yang kelima, menunjukkan sikap baik di hadapan orang-orang. Setiap pagi, Absalom pergi ke tepi dan sudah ada di tepi jalan menuju pintu gerbang dengan tujuan ia bisa bertemu dengan orang yang punya perkara. Dan ketika orang-orang mau menghadap raja untuk diadili, maka Absalom menunjukkan sikap dengan memberikan perhatian, menyapa ketika orang sujud menyembahnya, ia mengulurkan tangannya, ia memeluk, memegang, dan menciumnya. Yang kedua, dalam ayat 3 dan ayat 4, sikap pencitraan merendahkan orang lain yang tidak terpuji dari Absalom ini, yaitu ia mengatakan seolah-olah raja tidak mampu mengadili dengan baik, tidak peduli dengan rakyatnya, dan hanya dialah yang bisa menjamin, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan adil, dan memberikan yang terbaik. Dan cara ini memang kita akui, cara yang sangat mempesona, membuat orang kagum karena memang sangat menyentuh hati. Pendengar BSJD sekalian, setelah Absalom selesai melakukan sikap cara yang tidak terpuji ini, ia berpamitan kepada Raja Daud, meminta izin untuk pergi dengan mengatakan untuk membayar nazarnya kepada Tuhan dalam ayat yang ke-7. Tetapi disinilah terungkap untuk mendapatkan kekuasaan ditempuh dengan cara yang sangat licik, tanpa diketahui. Malah sebagai seorang ayah ikhlas bahkan mendoakan pergi dengan selamat,
karena pada saatnya nanti akan menggantikan juga Raja Daud. Pendengar BSJD yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari kisah ini dihubungkan dengan apa yang kita jalani dan kerjakan saat ini. Maka ada dua hal. Yang pertama, waspadalah, berjaga-jagalah, dan berdoalah setiap saat. Ketika kita hendak memulai istirahat malam, ketika kita hendak berpergian, dan melakukan hal apapun dalam pekerjaan dan dalam dunia pelayanan, supaya kita tidak jatuh dalam persepakatan gelap, sikap pencitraan yang merendahkan orang lain untuk mencapai kepentingan diri, seperti yang dilakukan Absalom. Mari kita hindari, baik dalam dunia kerja dan dunia pelayanan. Yang kedua, sebagai warga gereja, khususnya GKE, dimanapun kita berada, dalam jabatan dan tugas kita sebagai apapun itu, mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Membangun dengan baik, jangan membangun menjelekkan orang lain, apalagi merendahkan. Selamat berkarya untuk memuliakan Tuhan lewat profesi dan pekerjaan pelayanan kita masing-masing. Dan selamat menjalani hari ini, menikmati berkat-Nya. Tuhan siapkan rancangan yang terbaik bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang penuh kuasa, nasihat dan didikan bagi kami sekalian. Biarlah kiranya firman-Mu menuntun kami, agar kami menjalani hidup, serta melakukannya seperti yang Engkau ajarkan. Bapa, tuntun kami dalam melewati satu hari ini, dalam berbagai tugas pekerjaan, dunia pelayanan kami. Biarlah kami dapat melakukan, mengerjakan dengan penuh sukacita, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Ajarkan kami untuk selalu bertekun dalam doa, menyatakan kasih bagi semua orang, agar hidup berkenan kepadamu. Untuk apapun yang terjadi hari ini Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Amin. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.